Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Al-Majalisus Saniyah fil Kalami 'alal Arba'in An-Nawawiyah. Kita sudah sampai di khatimah hadis ketiga, penutup hadis ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Khatimatul majlis. Ini penutup majlis. Majlis yang ketiga. Dari hadis yang ketiga. Ja'a fil hadisi anin nabi, telah datang dalam satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu qala, sesungguhnya Nabi itu berkata, ianya Nabi. Apa kata Nabi? Idza aradallah, apabila menghendaki oleh Allah, bi'abdihi khairan, dengan hambanya akan kebaikan. Kebaikan yang sempurna. Kalau kita lihat dalam hadis mayufaqihu fiddin, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man aradallahu bi'abdihi khairan, barang siapa yang menghendaki oleh Allah dengan hambanya, akan apa Allah kehendaki? Khairan, akan kebaikan. Salaka fi qalbihi, ini saya menaruh ianya Allah fi qalbihi, dalam hatinya si hamba, al-yaqina wa tasdiqa, akan keyakinan dan tasdik. Artinya yang mau dijelaskan di sini, keyakinan yang kita miliki itu pada dasarnya semuanya dari Allah. Tasdik, kita yakin dan kita membenarkan terhadap keyakinan kita tersebut, semuanya dari Allah. Wa idza arada bihi syarran salaka fi qalbihi ribah, dan apabila menghendaki ianya Allah dengan si hamba akan keburukan, salakan sia menaruh ianya Allah fi qalbihi, dalam hatinya, ribah akan keraguan-raguan. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka bermula siman yang menghendaki oleh Allah akan bahwa menunjuki ianya Allah akan siman, yashrah, jawab man, niscaya mensyarahkan, menerangkan ianya Allah, melapangkan ianya Allah, sadrahu, akan dadanya siman, lil Islam, untuk Islam. Diberikan hidayah oleh Allah. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja. Barang siapa yang menghendaki ianya Allah kan bahwa menyesatkan ya Allah akan siman, niscaya yaj'al, menjadikan ya Allah akan dadanya, dayyikan, akan yang sempit, haraja, lagi yang haraja, sempit juga, penuh beban. Orang yang dikehendaki untuk disesatkan oleh Allah, tentunya ketika Allah menghendaki kesesatan terhadap hamba, bukan Allah mau mendolinya hamba. Itu justru karena pilihannya. Ketika segala nikmat yang Allah berikan tidak digunakan pada yang baik-baik tadi, memang dia pengen untuk sesat, Allah sesatkan. Allah buat dadanya makin sempit, rasa berat, hukum Islam terasa jadi beban, hingga enggak betah dalam Islam. Wa qad ittafaqa ahlus sunnati minal muhaddisin wal fuqaha wal mutakallimin ala annal mu'min alladhi yuhkamu bi annahu min ahlil qiblati wa la yakhlidu fin nari la yakunu illa man i'taqada bi qalbihi dinal Islam i'tiqadan jaziman khaliyan minasyaqqi. Wa qad ittafaqa, dan sungguh sepakatlah oleh ahli sunnah. Siapa saja ahli sunnah? Minal muhaddisin, dari para ahli hadis, wal fuqaha, ahli fiqh, wal mutakallimin, dan para ahli kalam. Sepakat ke mana? Ala annal mu'min alladhi, kepada bahwa sungguh orang beriman alladhi la yuhkamu,
ala annal mu'minil anna ala annal mu'minal ladzi kepada bahwa sungguh orang beriman yuhkamu yang dihukumkan bi annahu dengan bahwa sungguhnya orang yang beriman itu min ahlil qiblah dan tidak kekal ia dalam neraka itu. Di sini khabarnya. Itu la yakunu tidak ada ianya orang yang beriman tersebut illa man i'taqada kecuali orang-orang yang mengiktikadkan ia dengan hatinya dinal Islam akan agama Islam, i'tiqadan jaziman akan sebagai keyakinan yang jazim tanpa ragu, khalian minasyaqi dan terbebas ia dari keraguan, wa nataqa bi syahadati alla ilaha illallah dan mengucapkan ia dengan syahadah alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Di sini kata beliau waqad ittafaqa sepakatlah oleh ahli sunnah. Sepakat ini hampir sama seperti ijma, tapi walaupun ijma yang jadi dalil dari semua mazhab yang dihitungkan, ini sepakat dari kalangan ahli sunnah doang. Waqad ittafaqa sepakatlah oleh ahli sunnah, baik dari ahli hadisnya, ahli fikihnya, mutakallimnya, apa yang disepakati kepada bahwa sungguh orang beriman yang dianggap dia memang beriman dari ahli kiblat. Orang yang kalau salatnya menghadap ke Ka'bah tentunya. Ya, para ahli hadis, fuqaha mutakallimin semuanya sepakat bahwa sungguh orang beriman itu yang dia itu ahlul kiblat dan dia tidak akan kekal dalam neraka itu mesti man i'taqada. Hukumnya di sini. Itu tidak ada ianya siman tersebut, orang tersebut kecuali orang-orang yang mengiktikadkan dengan hatinya akan agama Islam. Nah, jadi orang-orang yang dianggap beriman dan dia nanti tidak akan kekal dalam neraka walaupun sudah disiksa dulu, itu ahlul kiblat, itu orang-orang yang meyakini dengan hatinya, meyakini tentang kebenaran Islam, akan i'tikad yang jazim. I'tikad yang jazim keyakinan yang jaziman, qati'an, pasti tanpa ragu. Jadi khaliyan minasyaki sifat kasifah. Arti jazim yaitu tidak ragu-ragu. Dan wa nataqa dan dia pun mengucapkan dengan syahadah. Artinya dia yakin dengan hatinya, kemudian dia nutok, mengucapkan dengan lisannya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang disepakati. Adapun selain makna ini itu tidak disepakati sebagaimana di belakang. Karena di belakang sebagian ulama menyatakan iman itu yaitu tasdik doang, meyakini doang. Adapun mengucapkan dengan lidah itu syarat untuk diberlakukan hukum Islam kepadanya. Ada lagi di belakang dulu yang bilang kalau iman itu ya yakin dengan hati plus mengucapkan dua kalimat syahadah. Nah, ya, itu arti yang diikhtilafkan. Artinya di sini orang-orang yang dia meyakini dengan hati dan mengucapkan dengan lidahnya, ini sepakat semuanya orang inilah yang tidak akan kekal dalam neraka. Dan dia muslim, mukmin. Nah, tapi dalam arti, kalau iman dalam arti sebelumnya, i'tikad dengan hati, tidak mengucapkan dengan lisan, itu sebagian orang menyatakan dia mukmin di sisi Allah. Dan tidak. Nah, ada lagi yang menyatakan tidak mukmin di sisi Allah. Karena tidak ada pengucapannya. Jadi perbedaan di sana di belakang dulu. Wa hukiya an Abdul Wahid ibni Zaid qala, dan dihikayahkan orang dari Abdul Wahid ibni Zaid. Ada satu cerita dari Abdul Wahid, qala berkata yanya Abdul Wahid, marartu fi ba'dil jibal bi syaikhin a'ma asamma maqtu'il yadain wa rijlain. Aku lalu dalam sebahagian gunung-gunung bi syaikhin dengan seorang syekh a'ma yang buta, asamma lagi yang tuli. Ya. Maqtu'il yadaini lagi yang terputus dua tangan dan kaki. Parah banget nih musibah. Saya melalui dalam sebahagian bukit, kemudian bisyaikhin, maksudnya menemui seorang kakek-kakek a'ma, enggak bisa melihat, asamma tuli. Maqtu'il yadaini lagi yang terputus dua tangan dan kaki. Darabahul faliju.
yang menimpa akannya oleh falij. Falij ini stroke, lumpuh separuh badan. Yasra'u fi kulli waqtin. Valid, hal keadaan valid itu bisa datang ia dalam setiap waktu. Jadi lumpuh atau stroke separuh badan yang bisa datang setiap waktu. Kadang-kadang sembuh nanti. Wazanabiru tanhashu min lahmihi, dan bermula zanabir, lalat-lalat itu, zanbur, lalat-lalat itu tanhashu, berkerumun ia min lahmihi, dari dagingnya. Lalat-lalat hinggap di dagingnya. Wadudu yatanasaru min ajnabihi, dan bermula ulat-ulat itu yatanasaru, berhamburan, ia jatuh ya min ajnabihi, dari lambungnya. Nah, ini parah banget sakit ya. Artinya udah parah, dikerumuni lalat. Wahwa yaqulu, padahal dianya syekh itu yaqulu, berkata ia, alhamdulillahilladzi afani mimma batala bihi katsiran min khalqih. Segala puji bagi Allah, afani, yang telah menyehatkan ia akan aku, mimma batala, dari apa yang menguji ya Allah dengannya, katsiran min khalqih, akan kebanyakan dari makhluknya. Ini yang jadi syawahidnya. Artinya beliau menjumpai seorang kakek tua, kakinya putus, tangannya putus, badannya udah kaku. Nah, kemudian penuh lalar di badannya, ulat juga. Tapi beliau itu menyatakan, alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi katsiran min khalqih. Segala puji untuk Allah yang telah menyehatkan aku dari kebanyakan penyakit yang menimpa kebanyakan makhluk. Qala, berkata ia Abdul Wahid yang merawikan kisah ini. Fataqaddamtu ilaihi wa qultu lahu, maka aku pun maju kepadanya, wa qultu lahu, dan aku berkata bagi Syekh itu. Ya, tadi katanya beliau asamma. Asamma tuli kan? Bagaimana mendengar? Wa qultu lahu ya akhi, dan aku berkata baginya, wahai saudaraku, wa ayu syai'in afaka minhu. Ya akhi, wahai saudaraku, wa ayu syai'in. Dan bermula apa sesuatu itu yang telah menyehatkan, menyelamatkan ya Allah akan engkau darinya. Kok kamu selalu baca alhamdulillah yang telah menyehatkan aku? Ayu syai'in afaka. Dari apa Allah menyehatkanmu? Dari apa Allah menjagamu? Wallahi, kata Abdul Wahid, demi Allah, ma ajidu jami'al balaya illa muhatatan bik. Demi Allah, ma ajidu, tidaklah aku mendapati akan semua bala-bala kecuali meliputi dengan dirimu. Aku lihat segala penyakit derita ada pada dirimu. Kok alhamdulillahilladzi afani? Qala, berkata ianya Abdul Wahid yang merawikan kisah ini, farafa'at tarfahu ilayya, maka mengangkat ia akan matanya kepadaku. Nah, jadi beliau walaupun tidak bisa mendengar ini, beliau bisa mungkin membaca bibir Abdul Wahid yang menyatakan seperti itu. Beliau bisa bicara. Farafa'at tarfahu ilayya, maka mengangkat ia akan matanya kepadaku. Wa qala, mengangkat ke mata maksudnya melihat kepadaku. Wa qala li, dan berkata ia bagiku, ya battal, wahai penganggur. Battal ini penganggur ya. Ya battalu ilaika anni, wahai penganggur. Ilaika anni, ilaika, kepadamu dariku, maksudnya tinggalkan aku. Ilaika anni, tinggalkan olehmu akan diriku, menjauhlah engkau dariku. Fa innahu afani id atlaka li lisanan yuwahidu. Sesungguhnya Allah itu afani, telah menyehatkan ia, menyelamatkan ia akan aku. Id atlaqa, karena telah membebaskan ia bagiku, lisanan, akan lidah, yuwahiduhu, yang bisa mentauhidkan ianya lidah akannya, wa qalban, memberikan ia akan aku akan hati, ya'rifu, hati yang mengenal ia akannya Allah, wa fi kulli lahdatin, dan dalam setiap waktu, yadhkuruhu, mengingat ia akannya Allah, wa ansyada, dan bernasyid ianya Syekh tadi. Ini luar biasa. Jadi
Kemudian Syekh itu menjawab, wahai penganggur, tinggalkan aku. Ya, jangan banyak protes. Allah telah menyehatkan aku karena atlaka. Karena Allah telah membebaskan. Artinya lidahku masih sehat nih. Aku bisa mentauhidkan Allah, membaca la ilaha illallah terus. Qalban ya'rifu, Allah memberikan aku hati yang mengenalnya. Kemudian dalam setiap waktu bisa mengingat Allah. Wa ansyada, beliau membacakan satu nasyid. Hamidatullah Rabbi idh hadani. Ini masih syair dari Syekh tersebut. Hamidatullah Rabbi idh hadani. Aku memuji akan Allah Tuhanku karena telah memberi hidayah ia kepadaku. Ilal islami, hidayah kepada Islam. Waddinil hanifi, dan kepada agama yang suci. Fayadhkuruhu lisani kulla waktin, maka mengingat akannya Allah oleh lidahku kulla waktin, pada setiap waktu. Wa ya'rifuhu fuadi bil latifi, dan mengenal akannya Allah oleh hatiku bil latifi, dengan yang maha lembut. Nah, hamidatullah Rabbi idh hadani ilal islami wad dinil hanifi, fayadhkuruhu lisani kulla waqtin wa ya'rifuhu fuadi bil latifi. Ya, ini dihafal. Luar biasa nih Syekh ini. Allah makhtim minka lana bi khairin fi afiyah bila mihnah, amin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya Allahumma ya Allah, ikhtim minka, tutup olehmu dari engkau, lana untuk kami, penutupan bi khair dengan kebaikan, fi afiyatin dalam kesehatan, keselamatan, bila mihnatin dengan tidak ada bala musibah. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kita selesaikan sampai di sini. Nah, setelah selesailah kita membaca hadis baru 3 hadis, masih sisa 37 hadis lagi. Allahumma ighfir lana wa asimna minal bala wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.